Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Pertempuran dengan ras manusia yang berniat jahat pun kembali pecah. Dari jarak kurang lebih 300 meter, senjata andalannya mampu menyapu bersih manusia yang ada. Gak butuh waktu lama, Parabellum kembali memenangkan pertempuran ini. Keesokan hari, dua wanita ini diajak Ogro untuk menemui sang kepala elf. Gak mau berlarut-larut dengan masalah ini, kepala elf pun meminta agar pertarungan segera diakhirkan. Dan akhirnya mereka berdua sepakat kerjasama lagi. Saat perjalanan pulang, ksatria yang udah bersumpah setia pada Ogro ini meminta satu hal, agar Ogro mau memberikan obat dari kaum elf untuk pihak kerajaan. Ogro mulai berpikiran untuk memanfaatkan situasi ini, tapi dia masih ragu karena bisa aja terjadi hal-hal di luar kendalinya. Dia pun berjanji akan mempertimbangkan dengan matang terlebih dulu. Dini hari dipilihnya untuk memulai pertempuran ketiga, tapi jumlah pasukan yang kalah hampir 2 kali lipat membuatnya harus jitu dalam mengeksekusi strategi. Ditambah adanya pasukan Rugald Orden yang merupakan pasukan gak terkalahkan. Berkat anugerah dari sang dewa, kekuatannya istimewa, ditambah bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat kala bertarung bersama. Rugald Orden とは英雄？共に戦う仲間の能力を強化する特性まで持ってる。どんな味がするのかな。Ogre segera memanggil pasukan tengkorak yang udah sedikit dimodif ini agar bisa tahan dari sinar matahari. Dia berpesan agar Ogre Kici melenyapkan pasukan yang berjaga. Dengan segera dia pun menyerang pasukan dengan terang-terangan. Setelah cukup banyak menghabisi, dia perintahkan pasukannya untuk membantu yang lain. Sementara dia segera melenyapkan pasukan yang ada di hadapannya. Di tempat lain terlihat seorang bocah mengeluh karena harus ikut peperangan seperti ini. Tapi orang-orang itu justru merasa yakin akan kemenangan jika bocah itu ikut serta. Melihat Ogro sedang mengeluarkan jurus, akhirnya bocah itu pun semangat untuk segera melawannya. Balik ke Ogro yang lagi mengisi tenaga, bocah itu pun menghampiri dan langsung mengajaknya bertarung. Ogro tahu kalau dia adalah Filippo, seorang pemberani yang dianugerahi oleh Dewa Serangga Iblis. Filippo merasa kagum karena Ogro tahu banyak info, tapi ketika tahu pasukannya habis nggak tersisa, dia pun nggak bisa menerimanya. Melihat aura Filippo, Ogro tahu jika dia udah terbiasa bertarung. Filippo pun juga tahu jika Ogro dianugerahi kekuatan oleh dewa. Karena nggak mau mengaku, maka terpaksa Filippo menunjukkan keahliannya. Parasit itu dengan sadis mengubah mayat prajurit menjadi serangga dan menunjukkan betapa hebat kekuatan yang bisa dia lipat gandakan ini. Mereka pun langsung menyerang Ogro, tapi merasa diremehkan, Filippo memilih mengendalikan langsung parasit-parasit yang tersisa ini. Tapi lagi-lagi Ogro masih bisa selamat. Hingga akhirnya dia memanggil kelabang raksasa yang langsung. Altaim namanya, saking besar kekuatannya, dia sering dikategorikan sebagai sebuah bencana. Memiliki racun yang berbahaya meskipun hanya sedikit yang dikeluarkan. Firasat ini membuat yang lain panik. Dirasa Ogro udah nggak berkutik, Filippo segera mengirim sang kelabang untuk kembali dan berniat membedah Ogro untuk diteliti. Tetapi dia kembali dibuat takjub dengan kekuatan dari Ogro dan terpaksa menggunakan senjata rahasia pertamanya. Setelah memperkenalkan diri dan mengaku sebagai pahlawan peringkat 7 dengan segera
Senjata rahasia pertama belum sempat terpakai, dia keburu berevolusi ke senjata yang kedua. Tapi justru ini hal yang ditunggu-tunggu Ogro. Berbagai kejutan yang dilihatnya, tapi Filippo heran mengapa Ogro belum melalui Epic Awakening. Biar pertarungan seimbang, Ogro juga memutuskan untuk menjadi serangga, dan langsung aja di tempat lain, Dami merasakan firasat buruk akan terjadi. Sementara di pertarungan, Filippo memilih melarikan diri. Ogro yang kehilangan jejak berjanji akan melenyapkan Filippo di lain hari. Dami merasa lega karena nyatanya Ogro baik-baik saja. Saat pertarungan tadi, Ogro berhasil mengirimkan pasukan gak kasat matanya untuk memberikan obat dan meminta agar pertarungan ini segera dihentikan. Ogro udah memikirkan matang-matang dan memilih untuk mengakhiri pertarungan dengan caranya sendiri. Bagaimanapun, dia sebelumnya juga manusia. Dia nggak ingin banyak yang terluka, apalagi kehilangan nyawa dengan sia-sia akibat kejadian ini. Sebagai bentuk penghormatan karena para pasukan udah bertaruh nyawa, dia segera mendoakan dan mengkremasi mereka yang gugur. Hal ini juga sebagai pertanda jika dia dan pasukannya masih memiliki kekurangan. Pagi hari saat terbangun, dia dikagetkan dengan seorang wanita yang udah berevolusi. Tiba-tiba aja ada di sampingnya. Ditambah hobgoblin-hobgoblin lain yang juga mengalami peningkatan disertai kekuatan istimewa pastinya. Di antara mereka ada juga yang nyatanya mampu menjadi ogre lagi. Tapi sifat setia kawan yang mereka tunjukkan justru membuat Ogro merasa keheranan. Para kobold pun kembali mendapat anggota baru, bersamaan dengan pemimpin mereka yang juga mengalami peningkatan dan berganti nama menjadi Akikaze no Suji. Tapi Gobji memberitahu jika nama asli sampai menyebar, maka kemungkinan musuh merapalkan mantra dari nama mereka bisa terjadi. Untuk itu Ogro pun memutuskan untuk memanggilnya Akita saja. Dia kemudian menghampiri para tahanan, mempersilahkan mereka yang mau pergi, dan menerima untuk sementara bergabung dan latihan dengan pasukannya. Bagi siapa aja yang nggak punya tempat kembali. Tapi justru itu dianggap penghinaan bagi sebagian lord ini. Dia pun menantang pemimpin bayaran di sini, jika menang mereka akan mengambil alih pasukan. Hal itu diiyakan Ogro. Gobji melihat ini sebagai kesempatan agar yang lain melihat cara penggunaan senjata orb itu. Dengan segera duet lord itu menyerang Ogro. Tetapi Ogro pun meminta agar mereka segera disembuhkan. Tapi lagi-lagi merasa jadi pemimpin karena Ogro nggak berkutik. Tapi faktanya dia merasa ada satu orang yang belum melawan. Rupanya dia malah merayu Dami. Dan yang terjadi, anggota hebat dari ras lain pun terlihat berterima kasih karena telah dibebaskan dan diobati. Tapi lagi-lagi lima 50 anggota sementara pun mereka dapatkan dan langsung digas buat latihan yang dipimpin Ogre Kichi. Sementara sang pandai besi kini mendapat amunisi berkat beberapa anggota dwarf yang dibawa Ogro ini. Dia pun juga mulai melakukan berbagai eksperimen dengan item-item yang didapatkan kemarin. Keesokan hari, dia memulai proyek pembangunan pemandian air panas barunya, lalu memanfaatkan anggota sementara untuk beruji coba dengan eksperimen barunya. Karya pertama berupa palutor dari para dwarf pun jadi juga. Dia pun melanjutkan ekspedisi siangnya, tapi pertemuannya dengan Dryad membuat iminnya nggak bisa ditahan dan yang terjadi. Sadar akan ketahanan pangan adalah hal penting, Ogro pun memutuskan untuk menanam berbagai jenis tanaman agar dia nggak impor seperti yang terjadi di negeri Konoha. Lalu beberapa anggota sementara memilih untuk pulang. Nggak lupa, bangsawan yang jadi tahanan pun jadi dipulangkan.
Tapi sebelumnya, Evil Eye Dummy telah mencuci otak mereka, dan otomatis Ogro akan mendapat informasi dari kerajaan dan kekaisaran. Dan berita bagus dia dapatkan ketika pasukan manusia telah ditarik mundur semua. Berita itu sampai juga ke kepala elf. Dia pun meminta agar mereka mau datang ke perjamuan Lord Rolf. Pertunjukan dari sang putri membius semua tamu. Ogro memastikan pada sang kepala apakah ini nggak melanggar aturan. Sang kepala sendiri yang menjamin bahwa mereka sudah dianggap tamu spesial oleh mereka. Kembali ke markas, RT berhasil menemukan batu roh terakhir yang langsung dimakan Ogro agar dia mendapat kekuatan baru lagi. Di waktu senggang, Ogro memanfaatkan untuk menciptakan alat baru berupa 骸骨ムカデだ。 Itu adalah kendaraan yang akan Ogro gunakan untuk mengantarkan manusia-manusia itu kembali ke dunianya. Lanjut menyelesaikan bangunan pemandian, dan wanita merah yang gak fokus latihan ini dapat ceramah dari kesatria pelatihnya. Lanjut ke pesta besar, penyambutan anggota baru yang malah. Sebelum berangkat, Ogro membagi tim menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka pun terlihat saling menguatkan dan mengingatkan. Akhirnya mereka semua berangkat juga. Ogro pun bersiap dengan dunia baru yang belum dia ketahui kekuatannya seperti apa. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.